warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan syaratnya sholat jamaah yang nomor 3. Melanjutkan syaratnya sholat jamaah yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Syekhul Islami Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, nyatani Imam Zakaria Al-Ansari fi syarhil manhaji ing dalem syarahe kitab minhaj. Wal ummi may yuhillu bi harfin ka takhfif musaddadin minal fatihati ila akhirih. Ing dawuh wal ummi may yuhillu biharfin ka tahfifi musaddadin. Wal ummiyu utawi wong kang bangsa ibu iku man wong silai man yuhillu kang nacataken sapa man biharfin kelawan huruf katahfifi musyaddadin kaya maca tahfif huruf kang den tasdid minal fatihati saking surat Fatihah, saking Fatihah bi alla yuhsinahu kelawan yento ora bagusaken sapa man ing harfi ka'arota kaya wong kang angil mocone angil bicarane bimusannatin utawi lafat arota iku kelawan den titik loro. Wa huwa utawi arota iku man wong Sulaiman yudhimu kang nyidhamaken sapa man biibdalin kelawan ganti fi ghairi mahallihi ing dalem liyani panggonani idgham ayil idgham tegese idgham bi khilafi kelawan bedani arta bila ibdalin kelawan tampung ganti katasdidil lam kaya tasdid lam awil kafi utawa kaf mim malikin saking lafat malikin. Wa al-sawalan wong kang kidal wong kang pelo bi musallasatin utawi lafat al-sawa iku kelawan nganggo sak kang den titik 3. Wa huwa utawi al-sawa iku man wong Sulaiman yubdilu kang ganti sapa man harfan ing huruf bi ayyatia kelawan yen to nekani sapa man bi kelawan liyane huruf badalau ing ganti huruf badalau hale ganti huruf ka ayyatia kaya oleh nekaken sapa man bil musallasati kelawan sak kang den titik 3. Badlasini hale dadi ganti sin fayaqulu moko ngucap sapa man al mustaqim ing lafat mustaqim fa in amkanahu moko lamun kongang ing ummi ail ummi tegese wong kang bangsa iku kongang apa ta'allumun belajar walam ya ta'allam tetapi ora belajar sapa ummi. Kalau demikian lam tasihah moko rasah apa salate ummi. Jadi kemarin sudah disebutkan syarat sahnya sholat berjamaah yang ketiga, imamnya itu bacaannya imam syarat yang ketiga tidak berjamaah kepada orang yang tidak bisa baca. Nah, dalam kitab Syarh Minhaj di sini dawuh Syekh Islam ummi isinya orang yang tidak bisa membaca huruf, bisa mengganti huruf. Yang mencela itu berarti huruf. Saya ulangi,
Wal ummi mayyuhillu biharfin katahfifi musaddadi. Ummi di sini isinya orang yang tidak bisa baca. Bacaannya seperti orang yang tidak bisa membaca huruf-hurufnya itu, dengan adanya bacaan tersebut bisa merubah kepada makna seperti huruf di dalam surah Fatihah yang ditasdid tidak ditasdid. Contohnya iyyaka na'budu, lafaz iyyaka na'budu iyanya tidak ditasdid. Iyyaka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka itu harus ditasdid iyanya, sebab kalau tidak ditasdid, kalau dibaca iyyaka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka, iyanya tidak ditasdid, itu minta iyyaka na'budu, yang disembah bukan Allah tapi yang disembah akhirnya berhala, itu iyanya kalau tidak ditasdid. Di sini ummi di sini memasukkan orang yang seperti itu, membaca iyanya lafaz iyaka tidak ditasdid. Ini bi alla yusinahu, jadi bacanya itu tidak baik, seperti ka'arata bi musannatin wa huwa mayyudhimu bi ibdalin fi ghairi mahallihi ayil idgham bi khilafi bila ibdalin kata lam alul kaf mim malikin. Di sini lagi maksudnya ummi di sini seperti orang yang sulit bicara. Kan ada kalanya orang yang bicara itu sulit. Nah di sini, nah akhirnya nanti akan menimbulkan itu apa nih? Arotah di sini masuk sulit bicara adalah orang yang membaca idgham dengan diganti, tapi di selain tempat, seperti lafaz dalam maliki yaumiddin bi khilafi bila ibdalin katasdidil lam awil kafir. Kalau tadi saya sudah ganti ini yang ditasdid, berarti tidak ditasdid. Kemudian arata di sini mayyudhimu, membaca idgham dengan cara diganti tapi di selain tempatnya, padahal tidak harus diidghamkan atau dengan tanpa mengganti, seperti lamnya lafaz maliki atau kafnya lafaz maliki dibaca tasdid maliki yaumiddin. Tadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maliki kan biasanya kalau orang sulit baca nah kadang-kadang seperti itu ala itu ya bisa seperti ini jadinya nanti maliki yaumiddin. Kadang-kadang ya salah-salah. Yang sulit itu nanti kalau sampai ada yang mengajar bacaannya salah-salah. Kalau yang mengajar bacaannya salah-salah, mestinya tidak dipanjangkan dibaca panjang, dibaca pendek baca panjang, baca panjang dibaca pendek. Nah itu yang membahayakan. Soalnya kalau sudah ganti nanti maknanya tidak sama. Seperti lagi nih wa al-sagha di sini orang yang pelo. Jadi maksudnya pelo itu bukan berarti seperti bacaan ro tidak tepat. Kan kadang-kadang Allah mana ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini mengganti huruf. Sin diganti al-sagha, isinya di sini contohnya mengganti
sinnya lafaz mustaqim diganti dengan sa. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Tadi pagi saya ngajar anak ya seperti ini. Ada yang membaca sin dibaca sa. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah sa ganti. Nah, artinya itu bukan mustaqim yang istilah, bukan. Itu kalau sudah diganti fa'in amkanahu ayil ummi ta'allumun walam yata'allam lam tasihah sholatu. Bila mana orang yang tidak bisa baca tersebut mampu untuk belajar. Oh, saya sekarang mau sholat, saya tidak bisa baca, tapi fa'in amkana, tapi ada waktu untuk belajar. Hanya saja kalau belajar bisa, hanya saja orang seperti tidak mau belajar, walam yata'allam, tidak mau belajar, maka sholatnya tidak sah. Nah, seperti orang yang baru masuk Islam, mau sholat zuhur, masuk Islamnya pagi, lah ini tidak bisa baca. Seandainya belajar bisa, ya harus belajar. Jangankan yang baru masuk Islam, yang sudah Islam saja masih bacaannya ya sembrono. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau memang orang tersebut orang yang kesulitan baca, ada waktu untuk belajar tapi tidak mau belajar, sholatnya tidak sah. Berarti kalau jamaah kepada orang tersebut ya tidak sah. Ya sholatnya orang tersebut tidak sah, apalagi yang jamaah. Kama dzakarahu al-asl fillahi shadiqi bil ummi wa illa, seperti kama dzakarahu, ini seperti penjelasan dalam, berarti yang asal benar. Kama koyo keterangan barang dzakaro kang nutur ingma opo asul kitab yang asal fillahi as-shadiqi bil ummi. Jadi orang yang pelo ini masuk pada umi. Wa illa lan lamun ora amkana sohat muqosa kab tidaihi koyo oleh makmumi umi. Bimislihi kelawan sepadani umi fima ing dalem barang huruf yukhillu kang nacataken sapa umi bihi kelawan ma. Nah, sekarang gini, apabila tidak ada waktu untuk belajar, maka sholatnya orang tersebut sah. Saya ulangi, berarti di sini ada orang membaca lamnya lafaz maliki di tasdid atau kafnya, atau iyanya lafaz iyaka tidak di tasdid. Itu tidak ada waktu untuk belajar. Kenapa tidak ada waktu? Karena kita itu baru masuk Islam. Sedangkan waktu untuk sholat sudah tinggal sedikit, gimana? Ya nggak masalah. Karena di dalam Islam itu tidak ada pemaksaan. Oh ini harus, ini tidak bisa baca. Seperti ada orang tidak bisa baca, sudah belajar tidak bisa baca. Nah itu gimana? Apakah dia sholat? Ya sholat. Sholat diterima? Nah iya, kita kembalikan kepada Allah. Kalau sudah tidak bisa, makanya kalau ada orang, kadang-kadang orang itu tidak bisa baca surat Fatihah, tapi bisa baca surat yang lain. Bagaimana Fatihah? Ya diganti dengan surat yang lain yang kita bisa. Ini dalam Islam seperti itu. Nah tadi wa illa shohat kabtidaihi, sholatnya sah. Seperti orang yang tidak bisa, berarti dari arotah itu orang yang bicaranya sulit. Jamaah imamnya sama sulit untuk bicara. Gimana jamaah kepada Allah? Karena sama, sholatnya sah. Boleh jamaah kepada
atau orang yang mengganti huruf. Sin diganti dengan sa, sama. Oh ini bacaannya sama-sama mengganti, itu gimana? Berarti al-saghah bi al-saghah. Orang yang mengganti huruf sin dengan sa jamaah kepada orang yang seperti itu sah sholatnya. Tapi ingat nih, fi harfin la fi harfaini. Fi harfin dari dalam satu huruf, bukan dua huruf. Wala aratta bi al-saghah, tapi masuk ummi adalah arotah. Arotah itu orang yang sulit bicara, seperti tidak membaca tasdid pada ayat-ayatnya surat Fatihah atau pada hurufnya surat Fatihah, tidak membaca tasdid pada huruf Fatihah, atau al-saghah isinya mengganti huruf sin diganti dengan sa, mustaqim diganti mustaqim, mustaqim iya ihdinas siratal mustaqim diganti ihdinas siratal mustaqim. Nah ini, jadi kalau seperti itu tidak sah hukumnya. Atau orang yang pelo membaca berjamaah kepada orang yang sulit bicaranya gimana, juga tidak sah. Kenapa? Li'anna kullam minhuma fi dzalika yuhsinu ma la yusinu al-akhar. Karena satu-satunya itu yang bisa dibaca, yang satunya bacanya bisa dibaca. Ini saya ulangi, li'anna kullan krono satu nih saben siji min huma saking aratta wa al-saghah fi dzalika ing dalem mengkuno qiraah iku yuhsinu bagusaken apa kulan ma ing huruf la yuhsinu al-akhir. Berarti yang bisa dibaca oleh satunya tidak bisa baca. Yang satunya kan mengganti mentasdid, tidak membaca tasdid. Kemudian yang satunya mengganti kok, ini tidak sama. Makanya sholatnya tidak sah. Termasuk lagi masuk pada umi di sini. Wakada lan iku koyok mengkunu arot tabi al-saghah. Berarti jamaah orang yang bicaranya kesulitan sama dengan orang yang sulit bicara, jamaah kepada orang yang mengganti huruf sama dengan ini. Seperti orang tersebut adalah may yuhsinu sab'a ayatin min ghairil fatihah bima la yuhsinu illa dzikra. Ini isinya berarti ada orang sholat tidak bisa membaca surat Fatihah, tapi bisa membaca 7 ayat selain surat Fatihah. Kemudian ini berjamaah kepada orang, ini saya ulangi, satu orang, yang satunya berarti di sini sama-sama tidak bisa baca surat Fatihah. Yang satunya sekalipun tidak bisa membaca surat Fatihah, tapi bisa membaca 7 ayat dari Al-Quran selainnya Fatihah. Yang satunya tidak bisa baca surat Fatihah, juga tidak bisa membaca 7 ayat dari ayat selain Al-Fatihah. Tapi kalau zikir bisa. Bagaimana nih? Berarti orang tersebut tidak bisa jamaah. Artinya yang bisa membaca 7 ayat selain Fatihah tidak bisa berjamaah kepada orang yang bisa bacanya baik, yang bisa zikir, atau yang zikir berjamaah. Ini tidak sama. Jadi masalah ini supaya benar-benar diperhatikan. Tapi ingat, pelo-pelo di sini bukan berarti ini bacanya ini kurang pas, tajwidnya kurang pas, makhrajnya bukan pas, bukan. Maksudnya pelo di sini orang yang mengganti huruf sehingga bisa mengganti kepada makna. Maknanya seperti tadi,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau sudah tanpa iyyaka na'budu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumid, iyyaka na'budu, jangan berjamaah kepada orang tersebut. Karena nanti iyyaka na'budu kalau tidak ditasdid berarti kepadamu, bukan kepada Allah tapi kepada berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sulaiman bin Umar ibn, qala dawu sapa Sulaiman bin Umar bin Muhammadin al-Bujairini, sapa saya ulangi, qala dawu sapa Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairini, Imam Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairini fit tajridi di naf'il abidi ing dalam kitab tajrid di naf'il abidi. Dawu qauluhu biharfin minal fatihati kharajat tasyahhud fayasiu iktida'ul qari fihi bil ummi wa illam yusinhu min aslihi ila akhiri ing dawu qauluhu utawi dawe Syekhul Islam, dawu biharfin minal fatihati, nyatani dawu biharfin minal fatihati. Jadi tadi Syekhul Islam dalam Salamina itu man ummi isinya mayyuhillu biharfin minal fatihati, biharfin minal fatihati, berarti mengecualikan, jadi dari Syekhul Islam mengecualikan kharajat at-tasyahhud, bacaan tasyahudnya yang tidak bisa. Fatihahnya bisa, membaca Fatihah bisa, tapi yang tidak bisa itu tasyahudnya atau takbirnya atau ulul salamnya tidak bisa. Bagaimana? Itu tidak masuk pada ummi, berarti sah. Jadi seumpama kita itu ada orang yang bisa baca surat Fatihah bisa, tasyahudnya bisa, benar semua. Kemudian berjamaah kepada orang yang bacaan Fatihahnya itu bisa, benar, tapi bacaan tasyahudnya yang tidak bisa. Bacaan tasyahudnya tidak bisa, takbirnya tidak bisa, salamnya. Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu alla ilaha assalamu alaikum warahmatullah, salamu alaikum. Bacaan ulul salamnya atau tasyahudnya atau takbir yang tidak bisa. Jadi, itu bagaimana berjamaah kepada orang tetapi ingat Fatihahnya bisa, maka berjamaah kepada orang tersebut hukumnya sah. Nah, kenapa sah? Kenapa sah? Masalahnya di sini wa ibaratu. Masalahnya bacaan tasyahud, bacaan salam, takbir itu tidak masuk pada tanggungannya imam. Jadi apabila makmumnya lupa, imam tidak bisa menanggung, lain dengan bacaan Fatihah. Makanya imam itu bacaan Fatihahnya yang benar. Kenapa? Karena nanti bisa, karena imam itu menanggung kepada bacaannya makmum, kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam. Sekarang seperti makmum masbuk, baca Fatihah belum selesai sudah ruku, ya harus ruku, jangan meneruskan Fatihah seperti ini. Tapi kalau masalah tasawuf, masalah takbir, masalah salam itu bukan tanggungan pada imam, sehingga berjamaah kepada orang tersebut hukumnya sah. Sah sholat jamaah kepada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-rabi'u utai kang nomor 4 iku alla yakuna yento ora ono sapa al imamu imam iku tajibu wajib apa i'adatus sholati baleni salat wajib baleni alaihi ing ngatasé imam. Jadi syarat yang keempat, syarat sholat berjamaah yang nomor 4, imamnya tidak termasuk orang yang sholatnya wajib diulangi. Qala dawuh sapa as-Syekh Muhammadu Ali bin Husain al-Maliki fi Inaratid Duja. Nyatane Imam Muhammad Ali bin Husain al-Maliki fi Inaratid Duja ing dalam kitab Inaratid Duja. Dawuh warrabi alla taqtadiya man ay bi imamin ta'taqidu hatman ay wujuba qada'iha ay sholati ay i'adati sholati alaihi ing dawuh warrabi ila akhirih. Warrabi utawi kang nomor 4 iku alla taqtadiya yen to ora makmum sira ora makmum man ing wong atau man ing imam ai bi imamin tegese kelawan imam. Tak takidu sifate imam tak takid apa nih ayo disilahnya mana la taqtadi man tak takidu kang nikotaken sapa sira hatmah qadaiha ai wujuba qadaiha ing wajibe qadae salat ai wujuba qadaiha tegese wajibe qadae salat ai salati tegese salat maksudnya ai i'adati sholati tegese baleni salat alaihi ing ngatasi imam. Jadi syarat yang nomor 4, syarat salat berjamaah yang keempat, jangan berjamaah kepada orang yang sholatnya wajib diulangi. Wal muradu utawi kang den karepaken bil i'tiqadi kelawan i'tiqate makmum guna ing dalem kene bab robe iku al-dhannu nyunu al-ghalibu kang nglindih apa ghalib. Jadi di sini maksudnya i'tikadnya makmum itu cuma ya dalam sanggaan, sedangkan ini berarti menguatkan, menyangka imamnya itu, imam itu adalah sholatnya harus diulang. Walaisa lan ora ono opo al-muradu barang kang den karepaken bihi kelawan i'tikad iku 5 maring barang istolaha kang gawe istilah alaihi ing ngatasé mas sapa al-usuliyuna ulama usuluddin bayani minal jasmi saking mantep al-mutabiki kang nucoki apa jasmi lil waqi'i maring kenyataan. Jadi maksudnya di sini jangan berjamaah kepada orang yang imamnya diulang. Kita meyakini bahwa sholatnya imam itu diulang. Yang dimaksud i'tiqad di sini itu ya, tidak sama dengan yang diusul-usul, berarti yang faktanya memang orang itu wajib diulang, tidak. Cuma orang itu wajib diulang secara dhon, secara prasangka, tapi yang prasangka yang lebih kuat bahwa sholatnya harus diulang. Fala yasihu moko ora sah apa iktida'uka oleh makmum sira biman makmum jamaah iktida biman kelawan wong silaiman talzamuhu kang wajib ing eman apa al-i'adatu mbaleni salat kamu tayammin koyok wong kang tayamumnya libaradin krono adem au mukimin utawa wong kang mukim tayamumin kang tayamum sapa mukim fi mahallin ing dalem panggonan yang libu kang kaprah fihi ing dalem mahal apa wujudul ma'i wujude banyu
apa wujudul ma'i wajib wujude banyu au faqidit tahuraini utawa wong kang kasepen alat suci loro li andamir iktidadi krono ora anane den bilang-bilang bisolatihi apa bisolatihi salate man wasalan sah apa al iktidau makmum bi ghairi kelawan liyane man kamustahadatin ghairi mutahayyiratin wa mutayammimin. Jadi berjamaah kepada orang yang sholatnya wajib diulang seperti orang tayamum. Tayamum berarti imamnya itu tidak melakukan wudu tapi tayamum. Kenapa tayamum? Karena dingin. Saya nggak kuat kalau wudu, saya nggak kuat bisa. Sudah kedinginan, akhirnya tayamumnya karena dingin. Berarti gimana? Sholatnya orang yang tayamum disebabkan karena dingin, maka wajib diulangi. Berarti kalau ada imam melakukan toharohnya itu dengan tayamumnya disebabkan kedinginan, berarti sampai jangan berjamaah, jangan sampai. Kenapa? Karena sholatnya orang tersebut wajib diulangi. Atau au muqimin tayammumin fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'i. Atau ada seorang mukim tayammum padahal kebiasaannya tempat tersebut ada air. Lah ketepatan pada waktu itu nggak ada air. Tapi biasanya nih ada air. Ada mungkin orangnya itu tidak mau mencari lah, satu malas untuk mencarinya ke sana kemari. Akhirnya tayamum. Bagaimana? Berarti sholatnya orang tersebut wajib diulangi. Jadi kita itu tidak boleh berjamaah kepada orang tersebut. Hukumnya jamaah tidak sah. Kenapa? Karena imam yang kita jadikan imam, sholatnya wajib diulang. Aufaqidit tahuraini, atau orang yang tidak bisa melakukan ini alat tahuran, berarti ini mau tayamum, mau tayamumnya tidak bisa, wudhu tidak bisa. Seperti siapa ya? Sholat dihormatil waktu. Kita ada dalam kendaraan, sampai orang saya tidak punya wudhu, sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau saya tidak sholat nanti bisa meninggalkan sholat. Bagaimana? Berarti supaya sholat dihormatil waktu. Lo nggak punya wudhu, ya namanya dihormatil waktu, berarti kan tidak bisa wudhu. Seperti orang yang sakit, mau wudhu tidak bisa. Kenapa? Dalam keadaan najis. Seperti orang operasi, habis tabrakan kemudian ya mestinya kan diperban. Diperban itu pasang perban bukan dalam keadaan suci, dalam keadaan najis. Ya kita sholat, berarti sholatnya itu termasuk faqidat tahuraini, orang yang tidak bisa melakukan suci. Berarti sunyi dari alat suci dua, isinya air, dua tayamum. Air tidak bisa, mau menggunakan air bagaimana? Dan tubuhnya keadaan najis, seperti orang sakit sudah lama, sudah kencing ada di tempat tidur, sudah gak bisa. Sholatnya sholat, wajib sholatnya dihormatil waktu. Dan nanti orang yang seperti itu untuk menjaga-jaga, jadi sholat dihormatil waktu itu untuk menjaga. Seandainya kita naik kendaraan, kemudian kita itu ternyata meninggal dunia karena kecelakaan, kita itu sudah tidak punya tanggungan sholat karena sudah melakukan sholat lihurmatil waktu. Karena sudah sholat lihurmatil waktu, jadi tidak punya tanggungan sudah orang tersebut. Makanya kita itu harus benar-benar mempelajari masalah sholat. Wasohah al-iktida biwairihi kamustahadin. Sedangkan berjamaah kepada selain orang tersebut seperti orang yang istihadah tapi
Istihadohnya itu bukan mutahayyirah. Istihadoh yang bukan apakah boleh imamnya itu orang yang istihadoh tapi bukan mutahayyir? Boleh, sah. Atau imamnya itu dengan tayamum, kita dengan wudu. Cuma tayamumnya itu tidak termasuk orang yang wajib mengulangi sholat. Kenapa tayamum orang tersebut? Orangnya itu memang sakit parah. Kalau sampai wudhu maka bisa menyebabkan sakitnya tambah parah. Bisa-bisa orang tersebut nantinya mengalami, bisa orang tersebut meninggal dunia. Akhirnya orang itu tayamum. Bagaimana? Ya tidak wajib diulangi. Boleh dijadikan imam orang yang tayamum, boleh, sah hukumnya. Termasuk imamnya orang yang mengusap muzah, orangnya orang yang sholat duduk, imamnya orang yang sholat tidur, entah itu tidur miring atau terlentang, boleh, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Imam kepada imamnya orang yang mustajid boleh. Kalau mutahayyirah di sini jangan dijadikan imam. Ada orang istihadohnya istihadoh mutahayyirah. Artinya mutahayyirah itu orang yang kebingungan. Contohnya istihadoh mutahayyirah, ada orang terbiasa, ada orang pernah haid, tapi ketika orang tersebut istihadoh lupa berapa hari haidnya, lupa tanggal berapa, lupa sucinya, lupa lah. Ini namanya istihadoh mutahayyirah. Ketika orang tersebut istihadoh namanya istihadoh mutahayyirah. Atau ada orang yang pertama kali keluar darah, ternyata darah yang keluar melebihi masa 15 hari 15 malam dan lupa. Saya haidnya keluarnya dari tanggal berapa aja lupa. Ini termasuk istihadoh mutahayyir. Jangan dijadikan imam. Berjamaah kepada orang tersebut hukumnya tidak sah. Dari kami cukup yang sekian. Apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.